Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, meskipun indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat setiap tahunnya, namun pekerjaan rumah kita masih banyak. Nah, KPK yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi seolah-olah hanya fokus pada penindakan dan kurang agresif pada pencegahan. KPK seolah lupa bahwa penindakan dan pencegahan harus sama-sama terginas dan harus berjalan beriringan. Nah, adalah tugas dari panitia seleksi KPK untuk menyiapkan calon pimpinan KPK yang tidak hanya ambisius, tidak hanya terginas dalam hal penindakan, namun juga dalam hal pencegahan. Kita lihat terlebih dahulu indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun ke tahun sampai terakhir di tahun 2018. Kita lihat bersama-sama bahwa di tahun 2014 ini merupakan titik dalam beberapa tahun terakhir yang cukup rendah, ada 34, kemudian 2015 naik 36, 2016 37, 2017 37 juga, 2018 mengalami peningkatan tipis menjadi 38. Nah, kita tahu bahwa pada pasal 6 huruf D dan E pada Undang-Undang tentang KPK, pemirsa, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas mencegah tindak pidana korupsi dan memantau penyelenggaraan pemerintahan negara. Artinya pencegahan juga harus menjadi fokus dan berjalan bersama-sama beriringan dengan tugas penindakan. Nah, sementara 5 negara yang berada di sebelah kanan dari layar Anda bisa lihat bahwa ini memiliki indeks persepsi korupsi tertinggi. Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, dan juga Swiss. Padahal mereka tidak memiliki lembaga-lembaga sekuat KPK. Nah, apa yang menjadi rahasia mereka? Rahasia mereka adalah adanya sistem pencegahan korupsi dan juga korupsi yang dimasukkan dalam pendidikan sejak usia dini. Kita pun layak belajar dari negara China yang secara tegas dan tanpa pandang bulu menghukum bahkan menjatuhkan hukuman mati kepada pejabat, maupun birokrasi begitu yang melakukan korupsi. Dan ini pun ditegaskan oleh Presiden China dari masa ke masa. Nah, ICW merilis beberapa lembaga yang paling banyak terlibat kasus korupsi di tahun 2018. Menurut ICW, modus terbanyak adalah markup dan juga penyalahgunaan anggaran. Kita lihat bersama-sama siapa saja 10 lembaga paling korup dan juga paling banyak terlibat kasus korupsi. Yang pertama ternyata pemerintah kabupaten dengan 170 kasus. Kerugian negara cukup besar, hampir 1 T. Kemudian pemerintah desa, ini terkait dengan dana desa, 104 kasus. Anda bayangkan kerugian negara 1,2 triliun rupiah. Kita lihat selanjutnya ada pemerintah kota. 48 kasus, kerugian negara 122 miliar. Tidak ketinggalan pemerintah provinsi, 20 kasus, kerugian negara 7,9 M. Selanjutnya adalah kemudian ada BUMN, kemudian kementerian. Nah, BUMN ini harus menjadi catatan pemirsa, dikarenakan ada 19 kasus namun kerugian negara yang paling tinggi, 3,1 triliun. Sementara kementerian ada 15 kasus, kerugian negara 58 M, kemudian ada BUMD, DPRD, kemudian yang terakhir adalah sekolah. Anda bayangkan korupsi di tingkat sekolah dan juga rumah sakit. 10 lembaga yang paling banyak terlibat korupsi menurut ICW di tahun 2018. Nah, pertanyaannya kemudian, karakter dari calon pimpinan KPK seperti apa yang saat ini dicari oleh pansel pimpinan KPK? Apakah fokus pada pencegahan dan juga penindakan atau fokus pada pencegahan terlebih dahulu sambil kemudian mempertahankan penindakan yang sudah kita tahu terginas. Bahkan beberapa orang mengatakan berlebihan dikarenakan seperti sebuah show untuk mencari popularitas. Kita akan bertanya dengan 2 orang narasumber, satu diantaranya hadir di studio. Ada Bang Boyamin Saiman, Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi. Bang Boyamin, selamat malam. Malam. Saya juga akan menyapa Bu Yenti Garnasih, Ketua Pansel Pimpinan KPK yang malam hari ini bergabung bersama kami dari Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Bu Yenti, selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak Rory. Bu Yenti, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Apakah pencegahan juga menjadi fokus serta prioritas bagi pansel calon pimpinan KPK untuk memilih kandidat-kandidat yang memiliki kemampuan tidak hanya di bidang penindakan, namun juga pencegahan? Iya, kita kan mengacunya pada undang-undang ya. Pada undang-undang jelas bahwa memang tugas mereka itu adalah penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Jadi kita mestinya sama-sama antara penindakan dan pencegahan itu beriringan. Bahkan dalam hal
memang sudah terjadi kejahatannya, korupsinya, maka penindakan harus dilaksanakan. Tetapi kita harus memikirkan bahwa efek dari penindakan itu harus sinergi dengan itu menimbulkan penjeraan, menimbulkan pencegahan. Ini yang paling penting. Jadi misalnya sederhananya begini, misalnya ada OTT. Setelah OTT itu apa? Dievaluasi kenapa, kemudian harus menimbulkan efek jera bukan saja pada pelakunya untuk tidak mengulangi, tetapi juga bahwa dengan adanya OTT itu membuat orang-orang lain yang potensi melakukan korupsi itu tidak berani melakukan lagi. Dengan pencegahan itu tadi, bagaimana caranya kita evaluasi mengapa bisa terjadi seperti itu. Di sistem mana yang harus diperbaiki. Jadi penguatan sistem, pembenahan sistem itu memang sangat penting harus dilakukan untuk agar pembangunan ekonomi juga tetap jalan. Bu Yanti, ini di setiap periode pansel pasti memiliki rasa dan juga memiliki selera dalam memilih kandidat pimpinan KPK. Nah, terkait dengan tantangan yang kita hadapi saat ini di KPK, rasa dan selera pimpinan KPK seperti apa yang dicari oleh pansel, Bu? Ya, istilah rasa dan selera ya tepat apa nggak tahu lah, ngikutin media ya. Kami memilih kandidat yang memahami betul permasalahan besar apa yang sedang dihadapi, karena kebetulan pansel yang lalu saya juga terlibat, dengan sekarang memang beda tantangannya. Ada hal-hal yang berbeda di mana kita juga evaluasi bagaimana yang 4 tahun belakangan ini ada tersangka yang udah sekian tahun tetap masih terkatung-katung, kemudian ada pra-peradilan yang kalah gitu. Ini kan juga harus dievaluasi. Selain itu juga berkaitan dengan banyaknya OTT. Nah, banyaknya OTT kita harus evaluasi. Apakah ini juga mencerminkan bahwa pencegahannya di situ melemah berkaitan dengan hal itu. Nah, ini kan harusnya tidak bisa terjadi, harusnya tidak terjadi. Kemudian kita ada isu bahwa harus ada penguatan internal. Artinya kita juga mencari calon pemimpin atau komisioner KPK yang memahami betul bagaimana memanage organisasi internal KPK itu sendiri, selain juga memang profesional, mempunyai leadership, kemudian independensinya terjaga dalam hal penindakan, pemberantasan dan pencegahan, juga mencari sosok-sosok yang bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain. Ini sangat penting. Jadi kita harus lihat itu. Misalnya OTT, begitu di daerah kita memerlukan kerjasama dengan lembaga kepolisian misalnya. Jadi orang-orang yang bisa membuka hubungan baik dengan penegak hukum dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Baik, Bu Yanti, kita akan cerita lebih dahulu. Nanti saya akan bertanya kepada Bang Boyamin. Dari 348 orang yang mendaftar, sejumlah nama sudah kita tahu, sudah dipublikasikan ke publik begitu. Apakah Anda cukup optimistis dengan nama-nama ini, sehingga mereka nanti akan tidak hanya fokus pada penindakan, namun juga pada pencegahan? Kami akan menjawab pertanyaan tersebut usai jeda, tetaplah bersama kami. Bang Boyamin, dari 300 lebih kandidat yang sudah mendaftar, 3 diantaranya adalah pimpinan KPK yang sekarang, Bu Basaria, Laude, dan juga Alexander Marwata. Apakah Anda optimistis dengan jumlah 300-an kandidat yang mendaftar itu? Sejak awal pimpinan KPK pertama pun saya optimis. Karena itu yang hendak kita bangun, yang bisa dipercaya masyarakat. Sehingga sampai sekarang pun saya tetap optimis, apapun yang dihasilkan nanti, apapun dari proses seleksi, proses di DPR, ini sudah tarik-menarik, sehingga yang dihasilkan adalah bahasa saya yang terbaik gitu. Apakah terbaik dari yang terburuk atau buruk-buruk atau terbaik dari yang baik, itu nanti kita lihat. Dan sebenarnya meskipun saya pengen berlibur lagi, istilah saya gitu, pengen libur 4 tahun lagi itu supaya tidak pra-peradilan kasus-kasus mangkrak, dengan harapan pimpinan nanti yang bagus-bagus. Tapi kalau nanti misalnya ada yang mangkrak 1-2, ya saya pasti akan pra-peradilan. Optimis inilah yang saya bangun. Oke, jadi optimisme itu dibangun karena kita seolah-olah tidak punya pilihan KPK sebagai ujung tombak begitu. Iya, karena yang dipercaya masyarakat sekarang tinggal itu. Kalau ini nanti kita pesimis terus kemudian lama-lama justru mendegradasi KPK dan kemudian juga akhirnya tidak bisa dipercaya masyarakat lagi, dan itu salah satu catatan kita juga termasuk OTT. Ini lama-lama kalau mengandalkan OTT terus juga lama-lama menjadi garing kan gitu kan. Oke, dari tiga pimpinan KPK yang saya sebutkan tadi, menurut Anda mereka layak tidak sih untuk diperpanjang? Karena tidak excellent, menurut saya tidak perlu diperpanjang. Meskipun saya tidak mempengaruhi Bu Yanti loh ya. Artinya pada posisi kalau dari sisi saya pribadi, karena tidak begitu excellent, ya sudah ganti aja dengan tenaga baru yang adrenalinnya tinggi, keberanian yang tinggi. Karena yang sekarang ini nampaknya khawatir saya ini adalah zona nyaman.
Dan bahkan lebih cenderung malah jadi job seeker, khawatir saya kan begitu. Artinya 3 orang itu menurut Anda tidak usah diperpanjang lagi dan Tidak tidak usah lah gitu kan. Meskipun ada satu yang mungkin ada antara bisa atau tidak, tapi daripada saya nyebut dikira dukung nanti kan, itu lebih baik ya sudah parkir aja lah. Sehingga diganti semua dengan tenaga baru, adrenalin baru dan semangat baru gitu. Ya. Bu Yenti, ketika meminta pendapat dari mantan pimpinan KPK, ketika itu adalah Pak Antasari Ashar, yang kemudian memberikan pesan pencegahan juga jangan sampai ketinggalan. Tidak hanya penindakan tapi juga pencegahan. Nah, strategi pencegahan seperti apa sih yang diharapkan oleh Pansel untuk nantinya diwujudkan oleh pimpinan KPK selanjutnya, Bu? Ya begini ya, dalam hal pemberantasan korupsi itu kan kita pemberantasan dan pencegahan kan memang walaupun eradication ya, corruption gitu ya, lembaga kita memang pemberantasan korupsi, tetapi bahwa setiap pemberantasan korupsi, pemberantasan kejahatan itu terutama korupsi pasti beriringan dengan pencegahan. Bahkan suatu saat kita berpikir bahwa sangat sedikit angka di pemberantasan karena memang sudah tidak ada yang diberantas. Itu kenapa? Karena kuat di pencegahan. Nah ini yang harus kita kedepankan. Bagaimana cara mencegahnya ya, kita harus menutup semua lini-lini yang memungkinkan orang-orang itu korupsi. Jadi pembangunan sistem-sistem baru atau pembenahan sistem yang sudah ada, seperti disebutkan tadi bahwa ada markup dan lain sebagainya, itu di mana celahnya bisa markup? Misalnya dalam hal-hal efektif tidak, Bu, KPK? Pengadaan itu di mana? Kenapa? Di bawah Agus Raharjo menurut Anda pencegahan melempem atau efektif, Bu? Ya sudah jalan ya, tapi masih nampak bahwa lebih ditekankan pada pemberantasan, penindakan. Apalagi kalau sampai didengung-dengungkan bahwa OTT sebanyak ini, bahwa banyak yang ditangkap, bahwa itu adalah suatu indikator bahwa berhasil, itu malah tidak. Ketika banyak sekali penindakan itu berarti suatu negara dalam pemberantasan korupsinya itu ada masalah. Seharusnya tidak seperti itu. Jangan kita senang kalau pemberantasan banyak yang terungkap. Itu berarti kita memang menghadapi suatu keadaan bangsa kita banyak korupsinya sehingga banyak harus diberantas. Harusnya memang tidak sedikit pemberantasannya karena memang tidak ada korupsinya. Itu harus paradigma itu yang harus kita bangun untuk seluruh bangsa ini. Setuju, Bang Boyamin? Setuju, karena cukup sudahlah 4 periode ini untuk gegap gempita penindakan. Justru harus pada posisi. Tapi ini bukan berarti kita kemudian akan itu serahkan ke penyidik, ya, serahkan aja ke penyidik dan penuntut. Tugas pimpinannya yang manajerial itu, manajemen pimpinan ini kita berharap seperti pimpinan yang wow gitu loh. Artinya the dream team, dan kemudian kalau sebenarnya dari undang-undang itu kan 2 dari aparat, artinya jaksa dan polisi, gitu kan. Yang 3 ini kan masyarakat. Artinya kan sebenarnya dari sisi inilah yang diharapkan masyarakat punya peran betul mengurusi negaranya dalam tataran tertinggi untuk pencegahan korupsi ke depan. Jadi bukan melihat ke belakang penindakan yang kemudian sekedar dibawa ke pengadilan, di penjara sudah gitu. Baik. Jadi artinya posisi termasuk indeks prestasi tadi. Saya tidak terlalu suka kalau istilahnya 38, 3,8. Jangan dibuat begitu kan supaya kita paham bahwa kita tuh masih sangat rendah, tapi bandingannya kan 95. Iya, tapi maksudnya tetap lebih enak itu. Kita belum 4 gitu loh. Jadi artinya 3,8, 3,7 gitu. Jadi dengan ini ada salah satunya penyebabnya adalah ternyata sistem keadilan yang juga belum nampak. Kenapa? Proses-proses yang kemudian ini hukum kita ini tidak adanya kepastian yang berkeadilan. Baik. Satu kasus ternyata dihukum, satu kasus tidak. Ini kalau di negara-negara maju bisa diprediksi, oh ini nanti dihukum salah, oh ini dimenangkan gugatan perdata. Kita nggak ada seperti teman-teman advokat ini selalu pada bayangan-bayangan gelap bahwa ini nanti menang kalah nggak punya gambaran. Baik. Nanti saya akan tanyakan terkait dengan transparansi pemilihan kandidat pimpinan KPK yang dilakukan oleh Pansel dan nantinya akan di fit and proper test oleh DPR. Apa pesan Anda terkait dengan transparansi ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Bang Boyamin. Ini ada argumen bahwa yang mengatakan KPK disusupi oleh radikalisme begitu. Menurut Anda apakah ini merupakan kondisi real atau ada udang di balik batu dari diciptanya argumen ini? Kalau saya malah cenderung fitnah itu malahan. Malah cenderung fitnah? Ya, kenapa bisa ada udang di balik batu untuk melemahkan penyidik-penyidik yang hebat. Otomatis orang hebat, orang berani itu pasti taat agama. Baik yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, pasti taat agama. Dan juga pasti tidak mabuk-mabukan misalnya gitu kan. Atau senang hura-hura. Dan taat agama bukan berarti radikal.
radikal dalam pengertian yang Pemberantasan berani korupsi. memberantas korupsi, seperti orang yang taat agama dan justru tidak penakut karena berserah diri pada Tuhannya, pasti diancam kayak apapun oleh koruptor-koruptor, dia akan tetap tidak takut. Baik. Kan itu. Ini yang justru narasi inilah saya bahkan menuduh balik ini fitnah malah. Ini malah fitnah. Ya. Kemudian menurut Anda transparansi apa yang harus dilakukan? Seperti apa transparansi yang harus dilakukan oleh pansel ini, Pak? Bebaskan semua kepentingan. Jadi pansel juga harus bebas kepentingan ini. Memang ada kepentingan yang tersembunyi dari pansel? Ya bisa aja dalam pengertian saya misalnya Bu Yanti ini. Nanti bisa aja tuduhan orang misalnya melayani kepentingan pemerintah misalnya. Dan nanti kalau dianggap berhasil kira-kira Oktober malah jadi menteri gitu. Jadi Bu Yanti harus membebaskan dirinya dari kepentingan itu Bu Yanti gitu Bu kan. Yanti, apakah Anda sudah bebas dari kepentingan? Pansel sudah bebas dari kepentingan pemerintah, Bu? Jangan-jangan Anda jadi menteri, kata Bang Boyamin. Apa itu? Enggak, jadi kan gini ya, kepentingan pemerintah kan ada dong. Kepentingan pemerintah adalah mengganti komisioner sesuai dengan periodisasinya dan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahwa pemerintah berkebutuhan punya kepentingan segera mengganti periode ini dengan diganti periode yang akan datang, terlepas yang akan datang itu ada juga yang sekarang melamar kembali, nanti kita tes ya, jelas kepentingannya ada. Pemerintah punya kepentingan agar KPK berjalan pada tracknya, kemudian pemberantasan korupsi bisa maju gitu ya, pencegahan apalagi gitu, pasti ada kepentingan. Mana ada suatu program tanpa kepentingan gitu ya. Jadi kepentingan tanpa kepentingan, ada punya kepentingan, tapi kepentingan mulia untuk membangun KPK, untuk ikut membantu pemerintah memberikan komisionernya yang terbaik, itu saja Bang Bonyamin. Nggak ada kepentingan lain Bang Bonyamin. Kepentingan Indonesia kan Bu? Iya dong. Ya. Terakhir Bu Yanti, bagaimana untuk Iya menjamin dong. nanti segala proses akan berlangsung secara transparan, publik melihat dan tidak ada sesuatu yang amis atau fishy? Iya, kita sudah sangat transparan saya kira. Saya di sini dari pagi itu wartawan sampai sekarang masih ada, padahal kami akan bekerja sampai malam. Bahkan bagian IT akan bekerja sampai mungkin menjelang pagi karena yang online ini masih harus diverifikasi dan lain sebagainya. Jadi dan wartawan itu luar biasa bagi saya. Media menunggui, selalu ada media di sini. Sampai jadi kurang transparan bagaimana, dan kami bekerja dengan sangat independen dan kita perlukan adil semuanya. Ketika kemarin juga semua pendaftar kita perlakukan adil, baik yang pejabat maupun yang masyarakat biasa juga mengantri dengan baiknya. Jadi tidak ada yang namanya pilih-pilih dan lain sebagainya. Saya mendengar bahwa kita dituduh pilih-pilih dan sebagainya, mengistimewakan, nggak ada sama sekali. Satu ya Bu, mohon maaf ya Bu, satu aja. Ibu harus memberikan 10 orang terbaik yang dibawa ke DPR, yang mereka paling sulit untuk diintervensi oleh kepentingan politik DPR. Jadi jangan sampai memberikan orang 5 baik, 5 seperti pendamping begitu. Jadi saya berharap 10 yang hebat-hebat, yang akan tidak gampang diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik DPR. Ini tugasnya Bu Yanti. Ini adalah pesan dari Bang Boyamin dan juga amanat dari publik, Bu Yanti. Tapi mohon maaf, ini waktu kita sudah habis. Tadi kredit title sudah muncul, tapi ini adalah amanat dari masyarakat yang diberikan kepercayaan kepada Pansel Pimpinan KPK. Bu Yanti Ganasih, Ketua Pansel Pimpinan KPK, terima kasih atas waktunya. Bang Boyamin, terima kasih atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Saya Rory Asyari undur diri. Semoga bermanfaat perbincangan ini. Sampai jumpa.